legenda asal-usul Kabupaten dan Kota Malang. Di tengah-tengah Pulau Jawa, terhampar sebuah kabupaten yang luas dan indah, Kabupaten Malang. Kabupaten ini memiliki luas total 3.530 km persegi dan berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten lain di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Namun, Kabupaten Malang bukanlah sekedar sebuah kabupaten biasa. Ia memiliki sejarah yang panjang dan menarik, serta kekayaan alam dan budaya yang luar biasa. Kabupaten Malang dikenal dengan beberapa julukan yang mencerminkan keunikan dan kekayaannya. Salah satunya adalah Kabupaten Seribu Pantai, sebuah julukan yang merujuk pada banyaknya pantai indah yang ada di Kabupaten Malang. Dengan garis pantai yang panjang, Kabupaten Malang memiliki berbagai jenis pantai, mulai dari pantai berpasir putih hingga pantai berbatu. Beberapa pantai terkenal di Kabupaten Malang antara lain Pantai Balekambang, Pantai Nganteb, dan Pantai Bajulmati. Selain itu, Kabupaten Malang juga dikenal sebagai Kabupaten Kelinci. Julukan ini mungkin merujuk pada populasi kelinci yang banyak di Kabupaten Malang. Di beberapa tempat, seperti di Taman Rekreasi Selekta dan Taman Dolan di Kota Batu, pengunjung dapat berinteraksi langsung dengan kelinci. Kelinci menjadi simbol dari kelembutan dan ketenangan, yang mencerminkan suasana Kabupaten Malang yang damai dan tenang. Julukan lainnya adalah Bumi Girindra, yang memiliki arti bumi yang memiliki gunung. Ini merujuk pada banyaknya gunung yang ada di Kabupaten Malang, seperti Gunung Semeru, Gunung Bromo, dan Gunung Arjuno. Gunung-gunung ini tidak hanya menjadi daya tarik wisata, tetapi juga menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar, baik sebagai sumber air maupun lahan pertanian. Nama Malang sendiri memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Menurut Prasasti Ukir Negara, nama Malang pertama kali muncul sebagai nama sebuah desa kuno yang berada di timur Gunung Kawi. Prasasti ini ditemukan di Desa Sirah Kencong, Kecamatan Wulingi, Kabupaten Blitar pada akhir tahun 1974 dan diserahkan kepada administrasi perkebunan pada 11 Januari 1975. Prasasti ini terdiri dari 8 lempengan tembaga yang dibagi menjadi 3 bagian dan ditulis dalam aksara dan bahasa Jawa kuno. Pada salah satu lempengan, terdapat angka tahun 1120 Saka atau 1198 Masehi, yang menandakan bahwa Desa Malang telah ada sejak waktu itu. Kisah lainnya tentang asal-usul nama Malang adalah bahwa pada suatu masa, di tanah yang subur dan hijau bernama Jawa, berdiri sebuah kerajaan yang sangat kuat dan berpengaruh, Kesultanan Mataram. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang sangat bijaksana dan berani, Sultan Agung. Sultan Agung adalah seorang pemimpin yang memiliki visi besar, yaitu menyatukan seluruh Pulau Jawa di bawah kekuasaan Kesultanan Mataram, sebuah ambisi yang belum pernah ada sebelumnya. Namun, ada satu wilayah yang menjadi batu sandungan dalam ambisi besar Sultan Agung, yaitu Malang. Malang adalah sebuah wilayah yang terletak di Jawa Timur, yang pada saat itu dikenal dengan nama Malang Kucecwara. Nama ini memiliki arti, Tuhan telah menghancurkan yang batil, jahat, sebuah pernyataan yang mencerminkan kekuatan spiritual dan keberanian penduduk setempat. Untuk mewujudkan ambisinya, Sultan Agung memerintahkan salah satu senopati perangnya yang paling handal, Tumenggung Alap-Alap, untuk memimpin pasukan Mataram dalam penyerangan ke Malang. Namun, ketika pasukan Tumenggung Alap-Alap mulai memasuki daerah Malang, mereka dihadapkan dengan ribuan pohon tumbang yang menutupi jalur masuk menuju Malang. Hal ini membuat pasukan Mataram mengalami kesulitan dalam memasuki wilayah Malang dan mengakibatkan penundaan dalam penaklukan. Sejak saat itu, daerah Malang Kucecwara lebih dikenal dengan nama Malang yang berarti penghalang atau yang menghalang-halangi. Nama ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh pasukan Mataram saat mencoba menaklukkan wilayah ini.
Kisah ini menjadi legenda yang menggambarkan keberanian dan keteguhan penduduk Malang dalam menghadapi ancaman penaklukan. Sejarah formal Kabupaten Malang dimulai pada tahun 1820, ketika Raden Tumenggung Notodiningrat I ditunjuk sebagai Bupati Malang pertama. Notodiningrat I memimpin Malang dari tahun 1819 hingga 12 November 1839. Ini menandai awal dari pemerintahan formal di Kabupaten Malang dan menjadi tonggak penting dalam sejarah daerah ini. Dengan demikian, baik nama, Malang, maupun pendirian Kabupaten Malang memiliki akar yang mendalam dalam sejarah dan budaya Jawa. Keduanya mencerminkan perjalanan panjang daerah ini dari sebuah desa kuno hingga menjadi kabupaten yang kita kenal hari ini. Selain itu, Kabupaten Malang juga dikenal dengan beberapa tokoh legendarisnya, seperti Raden Panji Pulongjiwo dan Embah Sogol. Raden Panji Pulongjiwo adalah seorang pahlawan yang muncul selama masa keruntuhan Kerajaan Singhasari. Dia adalah seorang adipati dari Sumenep, Madura, yang terkenal karena keberaniannya dan kesaktiannya saat menolak tunduk pada pemerintahan Mataram di Madura. Karena ketidakpuasannya dengan pemerintahan Mataram, Panji Pulongjiwo memutuskan untuk pergi ke Malang untuk mencari suasana baru. Saat itu, Kerajaan Sengguruh atau Kadipaten Malang dipimpin oleh Ronggo Tohjiwo yang memiliki seorang putri bernama Putri Proboretno. Panji Pulongjiwo jatuh cinta pada Putri Proboretno dan memutuskan untuk memperistri putri tersebut. Namun, untuk bisa menikahi Putri Proboretno, Panji Pulongjiwo harus mengalahkan Sumolewo, seorang calon suami lainnya. Dalam pertempuran yang sengit, Panji Pulongjiwo berhasil mengalahkan Sumolewo dan akhirnya menikahi Putri Proboretno. Setelah menikah, Panji Pulongjiwo dan Putri Proboretno memimpin Kadipaten Malang dan melawan pasukan Mataram yang dipimpin oleh Tumenggung Surantani. Dalam pertempuran tersebut, Panji Pulongjiwo berhasil membunuh Tumenggung Surantani. Legenda Raden Panji Pulongjiwo ini sangat populer di Kabupaten Malang dan menjadi bagian penting dari sejarah dan budaya daerah ini. Hingga saat ini, cerita tentang keberanian dan kesaktian Raden Panji Pulongjiwo masih diceritakan dari generasi ke generasi. Legenda lainnya adalah tentang Embah Sogol, yang diakui sebagai sosok yang membuka hutan wilayah Gondanglegi. Meski nama aslinya belum dapat diketahui pasti, namun asal-usul Embah Sogol diyakini dari sebuah wilayah di daerah Jawa Tengah. Embah Sogol merupakan salah satu dari laskar perang Pangeran Diponegoro yang berpindah ke wilayah timur saat akhir dari Perang Jawa melawan Belanda di tahun 1830. Embah Sogol turut berpindah ke wilayah timur agar tidak diketahui oleh Belanda. Laskar perang yang diikuti Embah Sogol berjumlah 93 orang, yang menyebar ke daerah-daerah persinggahan untuk kemudian menetap membuka area pemukiman baru. Embah Sogol sampai di Gondanglegi mengikuti jejak 3 orang keluarga bangsawan yang berasal dari Klaten, Jawa Tengah. Bangsawan itu yakni Raden Mas Joyo Supeno, Raden Mas Joesoef, dan Raden Ayu Arimbi yang kemudian menjadi istri Bupati Malang I, Raden Tumenggung Notodiningrat. Dari catatan komunitas pemerhati makam Embah Sogol, ketiga bangsawan itu memiliki hubungan dengan penyebar agama Islam di kota Malang yakni Ki Ageng Gribik. Embah Sogol merupakan 5 bersaudara yang mengikuti rombongan 3 bangsawan asal Klaten itu. Mereka adalah Jaloet, Jalil, Jalal, Jalen, dan Jaroto, di mana dalam perjalanannya ke arah timur, kemudian sampai di wilayah Gondanglegi sekarang ini. Embah Sogol kemudian menjadi abdi dari keluarga Raden Mas Joyo Soepeno yang membuka daerah di wilayah timur Sungai Brantas dan utara Sungai Lesti yang saat ini bernama Gondanglegi. Embah Sogol mengabdikan diri sepenuh hati kepada keluarga Raden Mas Joyo Soepeno,
Dan sosoknya merupakan pribadi yang memiliki banyak kelebihan dan keterampilan dibandingkan abdi yang lain. Kabupaten Malang juga kaya akan peninggalan sejarah. Beberapa di antaranya adalah Candi Kidal, Candi Singosari, dan Candi Badut. Candi-candi ini merupakan peninggalan dari berbagai kerajaan yang pernah berdiri di Jawa Timur, seperti Kerajaan Singhasari dan Kerajaan Majapahit. Setiap candi memiliki cerita dan legenda tersendiri yang mencerminkan sejarah dan budaya masyarakat Jawa pada masa itu. Misalnya, Candi Kidal yang dibangun pada abad ke-13 oleh Raja Anusapati untuk menghormati ayahnya, Raja Ken Arok, pendiri Kerajaan Singhasari. Atau Candi Singosari, yang dibangun oleh Raja Kertanegara, raja terakhir Kerajaan Singhasari, sebagai simbol kekuasaan dan keagungan kerajaannya. Dengan demikian, Kabupaten Malang bukan hanya sebuah kabupaten yang memiliki kekayaan alam dan budaya yang luar biasa, tetapi juga sebuah kabupaten yang memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Sebuah kabupaten yang telah melalui berbagai peristiwa penting dalam sejarah Jawa, dan terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa.